Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Putra dengan nomor NPM 2401 60 12 11 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Topik yang saya angkat adalah analisis arsitektur dan organisasi komputer pada sistem komputer eh, pada pada sistem komputerasi gerai ponsel di BC. Kita masuk ke latar belakang. Penelitian ini dilakukan di Bandung Electronic Center atau BC, yang merupakan pusat elektronik yang sangat padat dan kompetitif. Di lingkungan seperti ini, kecepatan layanan adalah kunci. Namun, karena harga sewa tempat yang mahal, pemilik gerai cenderung memiliki komputer modern all-in-one untuk menghemat ruang. Masalahnya, perangkat all-in-one seringkali menggunakan komponen mobile atau hemat daya. Tantangannya adalah apakah spesifikasi ini cukup kuat untuk menangani beban kerja toko di era aplikasi modern seperti ini. Untuk menjawab itu, saya melakukan observasi langsung pada tanggal 24 Desember 2025. Bisa dilihat di slide ini. Ini adalah suasana toko observasi dan perangkat yang digunakan. Berdasarkan audien sistem yang saya lakukan, komputer ini adalah all-in-one model 22DD2XX. Spesifikasi kuncinya terlihat jelas di layar, menggunakan prosesor Intel Celeron J4025, RAM hanya 4 GB, dan sudah menjalankan Windows 11 versi 24H2. Data visual inilah yang menjadi dasar analisis teknis saya selanjutnya. Dari temuan tersebut, laporan ini berfokus pada 3 hal utama. Pertama, menganalisis detail arsitektur CPU, RAM, dan storage. Kedua, mengevaluasi apakah RAM 4 GB dan CPU dual core ini menyebabkan boot lag atau kemacetan kinerja pada Windows 11. Dan ketiga, memberikan rekomendasi solusi yang efisien biaya tanpa harus mengganti komputer baru. Secara teori, komputer ini menggunakan arsitektur von Neumann. Kelemahan utama desain ini adalah adanya Neumann bootleg, di mana kecepatan prosesor jauh lebih tinggi daripada kecepatan transfer memori. Akibatnya, CPU seringkali harus menganggur atau idle hanya untuk menggunakan data kirim ke RAM. Konsep ini penting untuk memahami konsep komputer di toko ini sering terasa lambat. Mari kita bedakan komponen satu persatu, mulai dari otak. Otaknya Intel Celeron J4025. Prosesor ini dirancang untuk efisien daya dengan TDP hanya 10 watt. Namun kelemahannya adalah ia hanya memiliki 2 core dan 2 thread tanpa teknologi hyper-threading. Dalam lingkungan Windows 11 yang memiliki ratusan prosesor latar belakang, 2 jalur eksekusi ini akan sangat cepat mengalami saturasi atau penuh, yang menyebabkan antrian instruksi. Selanjutnya, dan ini adalah bagian paling kritis, yaitu memori atau RAM. Kapasitas spesifik yang terpasang adalah 4 GB, namun yang bisa digunakan
hanya sekitar 3,75 GB saja, karena terpotong untuk grafis. Padahal Windows 11 saat kondisi diam sudah memakan 2,5 hingga 3 GB RAM. Sisanya kurang dari 1 GB untuk aplikasi kasir. Ini memaksa sistem operasi melakukan pugging secara agresif, yaitu memindahkan data ke penyimpanan sekunder yang membuat kinerja anjlok. Untungnya, ada satu komponen penyelamat penyimpanan SSD. Sistem ini menggunakan SSD NVMe berkapasitas 256 GB. Kecepatan SSD ini jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk biasa. Kemungkinan komputer booting di bawah 30 detik tanpa SSD ini. Kombinasi Celeron dan RAM 4 mungkin akan membuat komputer sering freeze total. Untuk layar, penggunaan panel VA 21.5 inch sudah cukup baik karena sudut pandang luas untuk dilihat kasir maupun pelanggan. Lalu bagaimana dampak pada alur kinerja sehari-hari? Saat kasir memindai barcode, data masuk ke CPU. CPU kemudian mencari harga di database. Kemudian karena RAM penuh, CPU seringkali harus mengambil data dari page file di SSD dulu. Masalah fatal muncul saat multitasking. Jika kasir membuka browser saat yang sangat boros memori bersama dengan aplikasi kasir, sistem akan mengalami lag 1 atau 2 detik saat berpindah aplikasi karena data harus dimuat ulang dari SSD. Berdasarkan analisis tersebut, saya menyimpulkan status kinerja sistem ini adalah marginal atau pas-pasan. Kami mengidentifikasi bootleg utama pada kapasitas RAM 4 GB. Ini adalah titik kegagalan terbesar bootleg sekunder adalah jumlah inti CPU yang terbatas, sementara SSD NVMe bertindak sebagai penyeimbang yang membuat sistem masih layak pakai. Terakhir, ini adalah rekomendasi saya untuk manajemen toko. Solusi prioritas 1. Hardware adalah wajib upgrade RAM, menambah RAM ke 8 atau 16 GB. Solusi paling koefisien untuk menghilangkan kemacetan memori. Solusi prioritas 2. Software adalah melakukan bootloading atau mematikan fitur Windows yang tidak perlu untuk meringankan beban CPU. Dan secara operasional, disarankan untuk tidak membuka banyak tab browser saat sedang melayani transaksi. Sebagai penutup, sistem di gerai ini secara arsitektur fungsional, namun organisasi memorinya tidak seimbang dengan kebutuhan software di zaman sekarang. Intervensi teknis berupa penambahan RAM sangat diperlukan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.